saya kopi bukan sekedar minuman, dia bukan sekedar komoditas. Kopi itu semacam, bagi banyak orang-orang yang punya passion sama kopi itu kayak berhala gitu. Sehingga dia segitunya dihargai, dan hari ini ya kita tahu kopi jadi komoditas nomor 2 yang diperdagangkan di seluruh dunia setelah minyak bumi. Awalnya sebenarnya kita pengen bikin film pendek waktu itu. Belum tahu apa, tapi gue ketemu Jenny di Bali, nggak sengaja, terus ngobrol, kita pengen yuk bikin sesuatu, yuk bikin film apa sesuatunya, terus kemudian kebayang bikin film pendek. Ceritanya apa nih, tapi waktu itu belum nemu. Yang gue tahu waktu itu Anggia tuh sangat memuja Dewi Lestari, semua bukunya punya, salah satunya Filosofi Kopi, dan gue inget banget waktu itu Filosofi Kopi kayaknya sih jadi salah satu hadiah pertama gue waktu pacaran gitu ya. Dan waktu itu terbesit aja ide kenapa nggak ngambil satu dari kisah di buku ini. Dan waktu gue baca, yang paling memungkinkan waktu itu adalah Filosofi Kopi. Kita ketemu sama Adi, ketemu sama Mas Handoko, mereka gabung ke Visinema, dan setelah ngobrol panjang jadi kepikiran kenapa nggak dipanjangin aja film ini. Jadi cerita ini kita develop jadi cerita panjang. Research sebenarnya kita mulai, gue pribadi mulai jauh sebelum penulis melakukan research, jauh sebelum pemain melakukan research. Kenapa? Karena as a director gue harus paham banget apa yang mau gue bicarain dalam sebuah film. That's why bener-bener setelah Cahaya dari Timur rilis, selesai syuting malah gue udah mulai cari tahu tentang kopi. Jadi gue sempat pergi ke perkebunan kopi di Sumatera Utara, sempat pergi ke perkebunan kopi di Bali, di beberapa tempat yang kemudian baru kita mulai dengan rombongan ketika ke Semarang. Researchnya menarik banget karena kita benar-benar mempelajari hal dari kopi masih jadi biji, masih jadi tanaman, prosesnya sampai akhirnya kopinya jadi dalam sebuah cup. Dan itu yang membuat gue jadi paham tentang konteks dan bagaimana orang-orang yang punya passion dalam terhadap kopi itu melihat kopi. Dan itu yang pengen waktu gue selesai, gue bilang pemain gue harus ikut, karena ini satu-satunya cara bagaimana pemain gue bisa percaya terhadap apa yang akan dia dalamin, terhadap apa yang akan dia sampaikan dalam film Filosofi Kopi ini. Ini pertama kali gue mengadaptasi sebuah karya jadi sebuah film gitu ya. Sebenarnya pengalamannya sih sama dengan bertemu dengan menghadapi atau bertemu atau berinteraksi dengan penulis-penulis skenario. Karena Mbak Dewi juga bukan orang yang ingin ditreat menjadi seorang penulis besar yang harus dihargai gitu, enggak. Kita berproses secara egaliter kreatifnya, dan kita kan bawa konsep dari cerita yang mungkin kalau di film tuh sekitar 10 menit, tapi kita harus stretching lagi supaya bisa jadi film yang sekitar 100 menit. Mbak Dewi orang yang sangat terbuka, orang yang paham betul bahwa sebuah adaptasi harus dilakukan secara independen oleh kreator adaptasinya, dan dia orang yang paham bahwa tulisannya dia akan banyak dimodifikasi. Penonton yang membaca bukunya akan punya banyak rasa terkejut gitu dalam menonton filmnya. Anatomi ceritanya memang sudah sebenarnya bercerita tentang bagaimana orang-orang yang di urban atau orang-orang urban di kota ini merasa hidupnya sudah sempurna, terus kemudian ketemu sama orang-orang di pelosok yang hidup dengan kesederhanaan, tapi disitulah mereka menemukan kesempurnaan. Nah, itu yang kita pengen pertahanin, salah satunya anatomi itu. Jadi kita benar-benar bikin bagaimana Jakarta itu di film ini bukan Jakarta yang megah secara metropolis, tapi Jakarta yang crowded, Jakarta yang kotor, Jakarta yang sumpek gitu. Terus kemudian ketika mereka pindah mencari Tibus, mereka mendapatkan view atau dimensi baru dari alam gitu, dari Indonesia yang di sisi yang lain. Kesempurnaan, sukses itu dinilai dari apa yang kita nilai lewat penilaian kita sebagai masyarakat urban atau orang-orang kota. Ataukah malah sebenarnya kesempurnaan, kebahagiaan itu sebenarnya adalah hal yang
bisa dicapai dengan cara-cara yang lebih sederhana, cara-cara yang organik, yang kalau bahasa filsafatnya postmodern gitu sih. Gue Malabar Light Rose di V60. Gue ngerasain Light Rose Malabar dengan V60 tuh kayak ngerasain rasa yang flavor yang suka berubah. Maksudnya pencicipan tuh nggak sama gitu setiap kali mencicipin. Menurut gue orangnya susah ditebak dan susah dimengerti gitu, jadinya menurut gue itulah gue. Karena diri gue sendiri pun nggak ngerti diri gue gitu.